Hai, good morning. Apa kabar semuanya? Tidak semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ya, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah masuk di subtema 3. Ya, teacher sudah rangkum ya pembahasan yang kita bahas yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silakan cek di buku kalian pada halaman 75 ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan, terutama adalah bahasa Indonesia. Yang kita bahas adalah tentang menguap dan mengembun ya. Kemarin kita sudah mempelajari membeku, mencair, pengertian dari membeku itu apa, kemudian mencair itu apa, kemudian kita juga sudah memberikan contoh beberapa dari membeku ataupun mencair. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang menguap dan mengembun ya. Apa sih itu menguap ya? Apa saja sih contohnya menguap ya? Tolong diperhatikan dan disimak ya. Menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas ya. Jadi perubahan dari cair menjadi gas ya. Apa saja teacher? Contohnya teacher? Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika ibu kalian menjemur pakaian di pagi hari ya. Kalian sadari tidak ya, ketika ibu menjemur pakaian basah di pagi hari itu sedang terjadi proses yaitu yang kita namakan yang disebut dengan menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas ya. Karena bisa disebut menguap ya, karena kenapa? Pakaian basah yang kita jemur yang tadinya awalnya basah lama-lama kering ya. Nah, proses terjadinya pengeringan atau yang terdapat dalam baju tersebut akhirnya hilang basahnya ya. Apa yang terjadi dengan air tersebut ya? Di dalam air dalam baju yang basah itu lama-lama kering ya, itu menguap karena adanya sinar matahari ya. Jadi proses menguap itu adalah baju basah yang dijemur, setelah itu terkena oleh cahaya matahari, lama-lama pakaian basah tersebut akan mengering. Itulah yang disebut dengan proses menguap ya. Selain menjemur pakaian, juga kita bisa saksikan contoh lainnya yaitu pembuatan garam ya. Garam itu awalnya adalah dari air laut ya. Jadi oleh para petani pembuat garam, petani-petani tersebut menampung air laut di ladang-ladang garam di tepi pantai ya. Mereka meratakan ya, kemudian menjemur air laut tersebut ya, dengan karena kena cahaya matahari lama-kelamaan ya air laut pun menguap sehingga menjadi butiran-butiran garam ya. Garam itu yang bisa kita saksikan itu adalah salah satu dari contoh proses penguapan ya. Nah, untuk proses penguapan dan sudah cukup jelas, intinya arti dari penguapan adalah proses perubahan wujud dari mencair menjadi gas ya. Contohnya itu tadi menjemur pakaian di pagi hari ya, pakaian basah di pagi hari, dan membuat garam di tepi pantai ya. Itu salah satu contoh dari menguap. Yang selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu mengembun ya. Mengembun apa sih teacher? Ya, jadi mengembun itu adalah proses perubahan wujud benda gas ya, wujud benda gas menjadi cair ya, menjadi cair kebalikannya ya. Contohnya apa saja teacher? Contohnya banyak ya. Salah satunya adalah coba kalian perhatikan ketika kalian membuat teh atau kopi panas untuk ayah kalian ya. Coba kalian tutupkan dengan tutup cangkir atau tutup gelas ya. Kalian diamkan selama beberapa menit, kemudian angkatlah tutup gelas tersebut ya. Tutup gelas tersebut akan di bawahnya akan ada butiran-butiran air ya. Butiran-butiran air itulah contoh dari adanya proses pengembunan ya. Kok bisa teacher ada butiran-butiran air di tutup gelas teacher? Iya ya. Jadi air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh atau kopi panas tersebut, kemudian berubah menjadi
cairan atau yang kita sebut dengan butiran-butiran air ya. Selain itu gelas pada segelas kopi ataupun segelas teh panas, kita juga bisa menemukan contoh lain dari proses pengembunan, yaitu adalah silakan kalian perhatikan ketika di pagi hari ya, waktu di waktu yang cerah kalian keluar ya, perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian, terutama di dedaunan-dedaunan ya. Jika di dedaunan-dedaunan tersebut ada butiran-butiran air, itu juga salah satu dari contoh proses pengembunan yang terjadi ya. Jadi teacher jelaskan sekali lagi, pengembunan itu adalah perubahan wujud benda gas berubah ke benda cair, sedangkan menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas ya, kebalikannya. Ya, oke, cukup jelas untuk pembahasan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai SPDP, yaitu motif dekoratif ya. Kalian bisa perhatikan di halaman 76, di situ ada beberapa bentuk motif dekoratif ya. Jadi motif dekoratif itu bisa kita tambahkan pada karya-karya kita ya, gunanya untuk menambah keindahan atau mempercantik karya kita ya. Motif-motif dekoratif itu bisa kita dapatkan atau kita bisa terinspirasi dari benda-benda yang ada di sekitar kita atau bentuk-bentuk alam yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah bisa dalam bentuk tumbuhan, bintang, awan, matahari, pohon ataupun pelangi ya. Kalian bisa lihat di sini ada bentuk motif dekoratif, bentuknya bunga, di sini ada bentuk awan, kemudian ada bentuk malam, dan kalian bisa lagi membuat motif-motif dekoratif sesuai dengan keinginan kalian. Kalian ingin mau bentuk apa bisa ya. Yang pastinya jangan lupa kalian harus mencocokkan baik itu antara warna, antara garis, antara bentuk ya, kemudian antara motifnya ya, sehingga karya ataupun motif-motif yang kita ciptakan atau yang kita buat bisa terlihat sangat indah ataupun cantik ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita ya. Nanti kalian bisa mempelajari motif-motif dekoratif, kalian bisa membuat gambar sendiri di rumah sebagai bahan latihan ya, bukan sebagai tugas ya, sebagai bahan latihan saja di rumah ya. Kalian terserah mau warna apa, motifnya apa, bentuknya apa, warnanya apa, garisnya apa yang kalian pakai, bebas sebagai bahan latihan di rumah. Oke, kita lanjutkan sekarang pembahasan kita mengenai PKN, yaitu peran di sekolah. Kemarin sudah teacher jelasin peran dan tugas-tugas setiap anggota yang ada di sekolah ya. Peran itu apa saja teacher? Peran itu banyak ya, peran-peran ada di sekolahan, salah satunya adalah guru, kemudian siswa, kepala sekolah, penjaga kebersihan, penjaga kantin, penjaga perpustakaan, itulah yang kita sebut sebagai peran ya. Jadi setiap peran kita memiliki tugas yang tugasnya masing-masing. Apa saja teacher tugasnya? Banyak ya. Contohnya kita ambil peran dari pelajar atau siswa ya. Peran dari pelajar atau siswa itu yang pastinya tugasnya adalah belajar, mentaati peraturan, memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran ya, dan lain sebagainya ya. Peran dari seorang guru, apa saja teacher tugasnya? Guru memberikan pengajaran, membimbing anak, memberikan latihan, memberikan soal, mengatur kelas, dan lain sebagainya ya. Peran dari kepala sekolah apa saja teacher? Banyak. Tugas dari peran kepala sekolah mengatur sekolahan ya, mengatur para guru ya, membuat administrasi dan lain sebagainya ya. Jadi dari setiap kita memiliki peran dan tugasnya masing-masing ya. Jadi kita harus menjalankan peran kita dan tugas kita ya, jangan sampai tidak dijalankan. Supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan bisa terlaksanakan atau bisa kita wujudkan ya. Oke, cukup jelas untuk penjelasan PPKN. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai matematika ya. Di sini teacher sudah kasih contoh 2 soal ya. Kita akan mengubah bentuk kilogram atau gram menjadi gram atau
ataupun sebaliknya, gram dijadikan bentuk kilogram ataupun gram. Di sini sudah terkasih contoh. Seandainya kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 77, ya. Di situ ibu menimbang ayam itu beratnya antara angka 1 dan angka 2, ya. Berarti nilainya adalah 1 kilo 50 gram atau 1,5 kilo. Jadi 1 kilo 50 gram, maka sudah kita jelaskan dalam 1 kilogram itu ada 1000 gram, ya. Dalam 1 kilogram itu ada 1000 gram. Jadi kita tulis 1 kilo 50 gram kita jadikan gram, ya. Caranya gimana teacher? Kita kalikan saja, kita jumlahkan saja. 1 kilo itu nilainya adalah 1000 gram. Jadi kita tulis 1000 gram ditambah 500 gram, ya. Jadi hasilnya adalah 1500 gram. Sangat mudah, ya. Yang selanjutnya adalah ada di sini berat anggur. Kalian bisa perhatikan di sini berat anggur. Nah, nilainya adalah 2250 gram, ya. 2250 gram kita jadikan kilogram dan kita jadikan gram, ya. Jadi karena kita tulis dulu 2000 gram ditambah, ya, 2000 gram ditambah 250 gram, ya. 2000 gram kita jadikan kilo, jadi nilainya adalah 2 kilo 250 gram. Ya, sangat mudah untuk mengubah gram ke kilogram ataupun sebaliknya, kilogram dirubah menjadi gram, ya. Oke, untuk penjelasan hari ini cukup jelas. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa tanya ke WA teacher. Thank you so much. Untuk masalah tugas nanti teacher akan share di Google Classroom. Oke, goodbye. Thank you.